Nah, rekan-rekan sekalian, untuk rekan-rekan honorer guru yang lulus P3K guru juga yang mempertanyakan terkait dengan penempatan tugas P3K guru tahun 2023 itu, di sini sudah disebutkan bahwa akan dilakukan setelah penetapan nomor induk P3K. Jadi penempatan tugas P3K guru itu dilakukan setelah adanya penetapan nomor induk P3K. Penempatan tugas P3K guru 2023 ini mengikuti aturan teknis yang berlaku pada pengadaan ASN tahun 2023. Perlu diingat kembali bahwa penempatan tugas P3K guru 2023 itu dilakukan bila peserta telah menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup dan peserta yang bersangkutan juga telah mendapatkan nomor induk P3K. Pelaksanaan penempatan tugas P3K 2023 itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi masih tersedia. Jadi setelah mengisi DRH kemudian telah mendapatkan nomor induk P3K, maka tahapan selanjutnya adalah penempatan tugas. Penempatan tugas P3K guru ini juga berdasarkan pada ijazah dan sertifikat yang dimiliki. Guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru akan ditempatkan di satuan pendidikan. Bila di sekolah induk mata pelajaran tertentu berlebih atau sudah tercukupi, maka guru yang sudah lulus seleksi CASN 2023 akan ditempatkan di sekolah lain non induk tanpa menggeser honorer yang ada. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa penempatan guru itu akan ditempatkan sesuai dengan sekolah induk yang ada. Nah, jika guru di sekolah induk guru mata pelajaran tertentu memang sudah lebih, maka akan digeser ke sekolah lain non induk tanpa menggeser tenaga pendidikan, baik itu guru maupun honorer yang ada di sekolah lain tersebut. Ketua FP3K Bandung Raya Asni Winarti Widyastuti berharap agar pengumuman penempatan tugas P3K guru ini segera dilakukan sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan tidak berpengaruh ke timeline selanjutnya, masih sesuai jadwal, sehingga mudah-mudahan setelah ini tidak diundur lagi, karena kasihan sudah terlalu lama menunggu sebagian besar para tenaga honorer, khususnya honorer tenaga guru tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, berita surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara ini yang mengatur terkait dengan penyesuaian jadwal P3K ini tentu bisa memberikan jawaban kepada sebagian besar rekan-rekan honorer, khususnya honorer yang telah lulus menjadi P3K, terkait dengan progres atau penempatan atau penetapan nomor induk P3K tahun 2023. Nah, terkait dengan penempatan tugas P3K tadi sudah disebutkan bahwa penempatan tugas khususnya untuk honorer, khususnya untuk P3K guru itu akan dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor induk. Jadi tentu rekan-rekan hanya perlu menunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera dilakukan penempatan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Aturannya tadi sudah disebutkan bahwa penempatan tugas itu dilakukan berdasarkan dapodik, data dapodik yang ada. Jadi yang jika memang di sekolah induk masih tersedia formasi, maka akan ditempatkan di sekolah induk, dan apabila di sekolah induk ternyata formasinya atau lebih formasinya, maka akan digeser ke satuan pendidikan yang lain tanpa harus menggeser honorer yang ada di sekolah lain tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara itu penempatan tugas P3K guru ini nantinya akan diserahkan kepada BKD masing-masing dan Dinas Pendidikan setempat. Jadi penempatan bukan berdasarkan apa maunya BKN, akan tetapi diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah setempat dan Dinas Pendidikan setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2021, bahwa penempatan satuan kerja ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari kementerian.
Sebagai informasi bahwa dalam tahap usulan penetapan NIP P3K itu diperlukan pernyataan rencana penempatan. Jadi usulan penetapan NIP memang sudah ada surat pernyataan rencana penempatan untuk dapat memproses pengusulan nomor induk P3K dengan perjanjian kerja. Jadi sebelum pengusulan memang telah ditetapkan surat pernyataan rencana penempatan. Jadi sesuai dengan namanya, surat pernyataan rencana penempatan ini memuat informasi mengenai unit kerja penempatan CPNS dan P3K serta jabatannya di suatu instansi. Itu artinya rekan-rekan sekalian, di dalam pengusulan NIP P3K itu memang sudah ada rencana penempatan, ya, karena ini tahap usulan penetapan NIP P3K memang sudah dibutuhkan surat pernyataan rencana penempatan untuk dapat memproses pengusulan nomor induk pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, sesuai dengan namanya, SPRP ini memuat informasi mengenai unit kerja penempatan CPNS dan P3K serta jabatannya di suatu instansi. Sehingga SPRP sendiri ini akan diterbitkan seiring dengan ditetapkannya nomor induk P3K dan pengangkatan CPNS P3K. Beberapa instansi daerah sebenarnya telah melakukan proses penempatan P3K guru yang dilakukan oleh Disdik masing-masing melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek, sehingga alurnya untuk penempatan tugas P3K guru itu dilakukan melalui aplikasi pemetaan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, jadi penempatan tugas P3K guru ini dilakukan melalui sebuah aplikasi pemetaan Kemendikbudristek, kemudian baru dilakukan usul dan sinkronisasi ke Sistem Informasi ASN instansi dan penerbitan SPRP untuk penerbitan nomor induk P3K. Nah, rekan-rekan, demikian alur dan metode penempatan P3K guru tahun 2023 ini. Jadi memang di pengusulan NIP itu sudah harus ada surat pernyataan rencana penempatan. Sedangkan P3K 2023 kemungkinan, maksud saya sedangkan SK P3K 2023 kemungkinan akan diterbitkan pada bulan Maret atau paling lambat awal April 2024. Informasi tentu ini dapat dipantau melalui media sosial BKN ataupun website resmi masing-masing instansi. Demikian rekan-rekan sekalian informasi kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.